Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab yang kelima part 2, kita masih tetap akan membahas jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia, materi PHI kelas 6, yang kita khususkan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada sesi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang ketiga menjelaskan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kelima bersikap dan berkarakter dari keteladanan Khulafaur Rasyidin. Namun, teruntuk sesi yang kedua ini kita khususkan, kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimanakah kisahnya? Simak dengan baik. Nama, nasab, dan gelar. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah. Umar bin Khattab tumbuh dalam keberanian, keperwiraan, kecerdasan, dan karakter jahiliyah. Umar mewarisi ayahnya sebagai tokoh dan pembesar kafir Quraisy. Kaum Quraisy selalu menjadikan Umar sebagai duta dan perwakilan dalam penyelesaian konflik dan peperangan. Ia salah satu pembenci penentang Islam, bahkan pernah merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menyatakan keislaman pada tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan orang ke-40 yang masuk Islam sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Keislaman Umar bin Khattab dimohon Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih Engkau cintai dari kedua laki-laki ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Rasulullah SAW menamakan Umar dengan Al-Faruq, yang artinya yang dapat membedakan yang hak dan batil, atau membedakan yang benar dan yang salah. Dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengumumkan keislamannya kepada kaum Quraisy, kemudian meminta dan menjamin Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Umar bin Khattab setia menemani Rasulullah SAW berdakwah. Umar bin Khattab tidak sungkan menyampaikan pendapat kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab orang pertama yang memerintahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Umar bin Khattab memberi kebebasan berpendapat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sebelum wafat, Khalifah Abu Bakar berwasiat kepada para sahabat dan kaum muslimin bahwa penggantinya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa khawatir peristiwa Sakifah akan terulang karena persatuan kaum muslim belum kokoh. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab digelari Amirul Mukminin. Ia merupakan khalifah yang jenius. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak menciptakan halal baru dalam memimpin umat dan mengelola negara. Halal baru pada masa khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, menciptakan peraturan keuangan negara dan meletakkan dasar-dasar ilmu keuangan tersebut. Selanjutnya, kepedulian Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada keamanan negara antara lain membentuk keamanan negara. Selanjutnya, membangun lembaga peradilan, mengangkat para qadli atau hakim-hakim, melakukan pembangunan di beberapa kota. Kepedulian Umar bin Khattab menciptakan penanggalan kalender Hijriah. Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mencatat dan menulis sejarah, mengasihi dan menyayangi fakir miskin, mengadakan operasi masyarakat miskin yang butuh bantuan.
Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Persia dan Romawi menjadi bagian dari wilayah Islam. Umar bin Khattab wafat hari Rabu 25 Hijriah tahun 23 Hijriah. Ia mati syahid di Tikam saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang majusi dari Romawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.